Selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman dasar. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Dalam pembelajaran fungsi rekursif ini, Anda diminta untuk membuat sebuah program perhitungan nilai faktorial dari suatu bilangan integer dan gunakan sebuah fungsi rekursif untuk menghitung nilai faktorial tersebut. Nah, sebelum Anda memulai pemrograman di dalam Dev CPP, maka Anda akan menganalisis terlebih dahulu bagaimana cara kerja faktorial, terutama dalam bentuk fungsi ataupun fungsi rekursif. Nah, misal kita coba sebuah contoh kasus. Di sini yang kita hitung katakanlah adalah faktorial 4, atau yang sering kita notasikan dengan 4 benda seru seperti ini. Pada dasarnya hasil dari faktorial 4 itu adalah 4 dikali faktorial 3, atau 4 dikali 3 dan seru. Atau bisa juga kita gantikan dengan 4 dikali faktorial 3. Nah, faktorial 3 itu sendiri bisa juga Anda ganti atau Anda substitusikan dengan faktorial 3 itu adalah 3 faktorial, atau bisa juga Anda ganti dengan 3 dikali 2 faktorial, atau bisa juga 3 kali faktorial 2. Nah, faktorial 2 itu sendiri itu bisa Anda ganti dengan 2 kali 1 faktorial, 2 kali faktorial 1. Nah, dalam hal ini faktorial 1 atau 1 faktorial itu adalah 1. Nah, bisa Anda ganti juga, maka 4 faktorial tadi sama halnya dengan faktorial 4 sama halnya dengan 4 dikali faktorial 3 dikali, atau sama dengan 4 dikali 3 kali faktorial 2, atau bisa Anda ganti dengan 4 dikali 3 kali 2 kali faktorial 1, dimana faktorial 1 sendiri itu adalah angka 1, sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 adalah 24, kali 1 adalah 24. Ini adalah proses perhitungan faktorial 4, di mana dalam faktorial 4 di dalamnya juga ada perhitungan faktorial 3, faktorial 2 sampai faktorial 1, sehingga nanti kalau dalam pembuatan fungsi ada fungsi faktorial, di dalamnya juga memanggil fungsi faktorial itu sendiri, sehingga nanti dinamakan dengan rekursif. Selanjutnya Anda mencoba dalam Dev CPP, Anda buat sebuah file baru, source new file, lalu Anda masukkan studio.h sebagai library-nya, lalu Anda deklarasikan fungsi, katakanlah sini namanya fungsi fact, di dalamnya ada parameter dengan tipe integer, lalu ada main function. Dalam main function nanti aja kita skip, lalu Anda buat terlebih dahulu fungsi faktorialnya, fungsi fact-nya.
Di dalamnya ada parameter integer x katakanlah, lalu ada integer faktor. Nah, selanjutnya Anda mulai membuat fungsi rekursif dari faktorial. Sini faktorial itu akan berhenti ketika dia menemukan angka 1. Di sini perlu ada pengujian, apakah x sama dengan 1? Jika iya, maka dia akan mengisi variabel faktor tersebut sebagai nanti hasil dari faktorialnya, yang dimana faktor tersebut akan diupdate secara berulang, isi dengan angka 1. Lalu return faktor. Nah, jika x-nya tidak sama dengan 1, maka akan masuk ke else. Sini akan terjadi proses perhitungan untuk variabel faktornya, yakni faktor sama dengan angka tersebut x-nya dikali dengan fact x min 1. Di sini diperoleh dari ciri khas dari faktorial tadi, diperoleh misal 4 faktorial merupakan 4 dikali faktorial lagi, tapi isinya adalah angka 3 atau 3 faktorial, sehingga 4 x yang tadi misalnya adalah 4 dikali 3 faktorial, sehingga di dalam perumusan ini x dikali fungsi fact itu sendiri tapi dengan parameter input yang berbeda, yakni x nya di minus 1. Selanjutnya baru kita masuk ke main functionnya. Sini main functionnya Anda awali dengan printf, masukkan nilai faktorial yang akan dicari. Lalu nilai faktorial yang akan dicari tersebut misal ditampung dalam variabel, katakanlah variabel n, dan Anda juga perlu menyiapkan sebuah variabel, misalnya di sini variabel fn, untuk menampung hasil dari perhitungan faktorialnya. Nah, kedua variabel ini misal kita definisikan atau kita deklarasikan dengan tipe data integer. Selanjutnya setelah memberi pesan pada pengguna, kita dilanjut oleh scanf. Nah, fungsi scanf adalah menampung hasil masukan dari pengguna ke dalam suatu variabel. Dalam hal ini contohnya adalah variabel n. Setelah itu maka dilanjut dengan perhitungan fn-nya, di mana perhitungan fn ini adalah hasil pemanggilan fungsi fact dengan input n. Nanti akan ditransferkan atau passing by value ke fungsi fact yang ada di bawah, hingga nanti isinya nilai dari n-nya akan menggantikan posisi x pada fungsi fact yang ada di bawahnya. Lalu akan dilanjutkan ke dalam pemrosesan isi dari fungsi fact tersebut. Setelah itu maka akan mengembalikan hasil faktorial dari send sama ini adalah n adalah persen d, sama ini adalah fn. Selanjutnya kita akan mencoba, sebelumnya kita akan simpan terlebih dahulu, misalnya disimpan dalam nama file faktorial. Save, kita jalankan, sehingga akan muncul pesan masukkan nilai faktorial yang akan kita cari atau yang akan dicari. Kita masukkan angka yang sama tadi 4, maka hasil faktorial dari 4 adalah 24. Kita masukkan angka yang
lain. Misal di sini angka 7, maka hasil faktorial dari 7 adalah 5040. Ya, sekian untuk video tutorial dari fungsi rekursif ini. Kita akan lanjutkan ke video tutorial berikutnya, tetap dalam mata kuliah pemrograman dasar. Sekian, terima kasih.